Jadi kalau kemarin teman-teman bilang adalah Mas, sekali-sekali yang di-review jangan Ultimate mulu dong. Oke, gue turutin. Gue bakal review tipe GLS, tipe yang paling murahnya nih ya. Semoga kalian suka. Ya, teman-teman, menjawab semua komen teman-teman ya. Mas, sekali yang di-review tuh yang entry level gitu loh. Karena yang Ultimate udah banyak yang di-review. Oke, ya sudah. Ini sebenarnya ada beberapa tipe. Ada tipe GLS, ini ada Exit, ada Ultimate juga. Mungkin nanti link-linknya saya taruh di atas, kalau nggak di deskripsi aja. Jadi lu sama depan, sekarang Mitsubishi sudah memakai bahasa desain dynamic ya. Dynamic shield gitu kan. Lihat ya, dari lampunya. Memang sekilas tuh mirip dengan X-Force, tapi sebenarnya tuh beda ya. Beda sih, tapi memang mirip aja. Ini lampunya sudah LED, belum ada fog lamp kalau tipe ini ya. Dan di sini gede-gede ya. Ini itu warna diamond gitu ya. Diamond kayak gini. Belum ada kayak sensor-sensor, belum ada karena baru ada di tipe Ultimate. Di sini bumper depan sini ini bahan dop nih, bahan dop. Sedangkan mobilnya kan warna hitam ya. Ini dop gitu kan. Dan tampak depan kayak gini gimana teman-teman? Karena ini membawa pendekatan adalah SUV dan 3 baris. Kalau kita ngomongin mesinnya bukan sama dengan X-Force teman-teman. Mesinnya memang 1500 tapi sudah turbo intercooler, water intercooler gitu ya. Tenaganya sekitar 163, torsinya sekitar 250 Nm. Ini sudah dicat rapi, udah dapat peredam juga. Intake cukup tinggi nih. Jadi memenuhi ya syarat laku mobil di Indonesia, bentuknya SUV, terus juga 3 baris. Cuma kalau kita ngomongin panoramik itu baru ada di tipe Ultimate. Intake cukup tinggi nih, tuh kayak gini. Dan pada saat kemarin gue coba test drive-nya, untuk yang tipe Ultimate gue coba ya, itu kayak misalkan pada saat ngelewatin jalan yang selip itu cukup oke, dan pada saat ngelewatin obstacle juga cukup nyaman, apalagi ada mode tarmaknya. Nah ini belum ada. Kalau kita ngomongin sebenarnya mobil ini, saingannya siapa sih? Saingannya mungkin sama Zenix ya, mungkin ya, karena tapi beda konsep, ini kan SUV ya kan. Kalau Zenix itu kan MPV. Dimensi panjangnya sekitar 4680. Nah, kalau kita lihat dari brosur itu ground clearance sekitar 244 tapi itu tanpa penutup bawah, dan radius putarnya sekitar 5,4 meter. Di sini over fendernya di bahan dop, dan profil ban yang pakai 225, 55 ring 18, cakramnya itu depan belakang. Keren ya, udah depan belakang. Terus sideskirtnya di sini juga kelihatan kokoh banget, sudah dilengkapi dengan smart entry. Terus di sini ada aksen-aksen mirip dengan kayak lampu depannya. Kacanya dibikin full lampu belakang kayak gini. Tuh, cakramnya depan belakang. Dan tampak belakang sini antenanya sudah shark fin, spoiler, head mount stop lamp, defogger. Sekilas memang mirip dengan X-Force lagi ya, tapi sebenarnya itu beda. Nanti saya taruh komparasinya gitu kali, samping-samping biar kelihatan. Dan untuk tipe GLS ini emblem destinatornya letaknya sebelah sini, yang GLS juga. Nah, yang Ultimate dia baru gede di sini. Kamera mundur ada, terus ban serep letaknya itu ada di bawah situ, masih kaleng. Terus sensor-sensor juga ada. Dan power backdoor itu baru ada di tipe yang Ultimate. Tapi baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini, ada tempat penyimpanan tertutup juga. Ini tempat dongkrak di sini rapi. Tapi kalau kita ngomongin port USB itu di sini belum ada sampai baris ketiga, dia cuma sampai baris kedua doang, kecuali yang tipe GLS kayak gitu. Dan tenang aja, nggak perlu takut kepanasan karena ini mobil keluarga, ada blower AC sampai baris ketiganya. Baris pertama di sini sisi drivernya dia belum ada adjuster, untuk tipe GLS ini nggak ada, tapi bisa di sliding. Terus setir sudah tilt teleskopik ya kan. Perlampuan wiper masih belum ada otomatis. Sebelah kanan sini ada tombol untuk matiin engine start. Manual leveling, speedometer atau meter clusternya sini itu masih jarum, yang tengah baru MID kayak gitu. Terus di sini belum ada kayak SATA touch. Head unitnya di sini kalau saya perhatiin ini, coba aku lihat ya. Ini udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, tapi biasa pakai kabel. Tapi next review aja ya. Ini kan first impression aja. AC-nya dia hanya max cool, belum ada automatic, ada port USB Type C, engine start, electric park brake, auto hold, matic-nya tuh PRNDL, ada mode sportnya, cup holder, konsolnya nggak ada kayak blower AC, tapi airbag sampai di jok gitu loh, sampai di pilar-pilar juga.
Safety belt dia belum ada adjuster, spindle masih di NX biasa. Sun visornya sini belum ada kaca, yang ada kaca cuma sebelah kiri tapi nggak ada lampu. Tapi ada tempat kacamata. Ini mungkin sepele tapi semua berguna. Jarak kepala cukup oke. Speaker Yamaha belum, baru ada di tipe Ultimate sih gitu. Tapi ini cukup oke sih menurut gue. Sebenarnya tadi posisi menyetir saya nih. Terus ada seat back pocket, ini belum ada meja. Meja tuh baru ada di tipe yang Exit sama Ultimate. Ini ada port USB dan Type-C. Ini pengaturan AC, blowernya dari sebelah sini, lampu-lampu LED. Hand grip kiri dan kanan, ini sudah soft touch. Terus ini ada armrest, ada tempat cup holder juga, ada isofix juga. Jarak kepalanya cukup oke. Ini tadi posisi nyetir saya ini cukup lega. Ini penggerak roda depan ngomong-ngomong. Ada aja yang komen, sayang ya penggerak roda depan ya. Zaman now sekarang kayak semua mobil jadi penggerak roda depan gak sih? Masuk ke baris setir juga cukup gampang. Aku mau kasih lihat aja. Ini saya lipat ya, jadi biar teman-teman biar tahu. Nih, tuh, ini udah paling reclining nggak ya? Paling reclining, jarak kepala oke. Terus orangnya segede saya masih muat lah, jarak kepala masih oke. Kakinya kalau perhatiin tuh nyebutnya theater seat, jadi makin kesini makin tinggi. Sini, ini. Jadi kalau pada saat ditutup, teman-teman lihat. Nih, ini lega. Jadi kaki bisa masuk ke kolong kayak gini. Ini lumayan loh, jadi lumayan bikin nyaman. Terus nyata dibikin kaki belakang. Nah, kalau dibikin kayak gini, ini rada ngepas sih. Tapi kalau kalian merasa sesek, itu kalian bisa dimajuin. Itu lihat kelihatan lega banget kan? Gitu. Jadi lunas ya utang gue ya. Kalau review kita mulai dari tipe paling rendah dulu. Jadi sebenarnya gimana Mas Teguh kalau misalnya ada yang nanya, Mas Teguh mobil ini kira-kira bakal laris apa enggak? Menurut gue cukup lumayan dipertimbangkan karena sudah memenuhi syarat laris mobil di Indonesia. Bentuknya SUV, gonong kreditnya tinggi, terus juga 3 baris ya, 3 baris bisa muat banyak orang. Dan tampilannya kita semua setuju ya, tampilan ganteng ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih lengkap mungkin bisa geser ke yang Exitnya. Kalau nggak sekalian yang Ultimate sekalian. Mungkin pada saat video dibikin gue belum ikutan test drive yang jarak jauh, tapi kemarin gue udah sempat test drive di sini di Senayan Parknya itu kan ada kayak obstacle cobain di jalan yang kayak slip itu kemarin sih cukup nyaman. Jadi pada saat kayak kemarin mobilnya itu diem, pakai yang Ultimate ya, pada saat mobilnya diem itu ya udah dia nggak gerak, tapi begitu kita gas dia nge-trigger itu memancing dari torsinya kayak gitu, itu cukup oke sih. Jadi ini varian GLS-nya nanti kalau harganya sudah turun mungkin saya taruh di deskripsi aja. Dan next pengen buatin video apa tinggal komen aja. Tolong ya kalau yang sudah nonton nih banyak banget yang belum subscribe dulu. Kalau misalkan pengen DM dan segala macam ke Instagram saya @teguh.co. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.